2x ditambah 4 sama dengan 8. Dengan x adalah bilangan positif tidak sama dengan 0. Jadi, berapakah nilai x yang tepat? Yap, nilai x-nya adalah 2 dengan penyelesaian sebagai berikut. Nah, Sobat Cendekiawan, masih ingat kan dengan tipe soal seperti ini? Ini adalah salah satu materi tipe soal sederhana dari materi aljabar yang sudah pernah teman-teman pelajari ketika kelas 7 SMP silam. Tenang aja. Di sini kita tidak akan membahas matematika dan teman-temannya itu kok. Ngomong-ngomong soal aljabar, Sobat Cendekiawan familiar gak dengan sosok di balik konsep aljabar? Nah, ternyata penemu konsep aljabar merupakan ilmuwan muslim yang berasal dari Asia Tengah loh. Kira-kira siapa ya? Yap, benar. Beliau adalah Al-Khawarizmi. Nah, Sobat Cendekiawan, pada video kali ini kita akan mengenal sosok Al-Khawarizmi. Lebih tepatnya, kita akan mengeksplor perjalanan hidupnya, kontribusinya di dunia ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pendidikan dan kitab-kitab karyanya, termasuk tercetusnya konsep aljabar yang hingga kini kita temukan di dalam dunia matematika. Yuk disimak! Al-Khawarizmi memiliki nama asli Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir pada tahun 164 Hijriah atau sekitar 780 Masehi dari keluarga keturunan Persia yang telah menetap di kota Khawariz, yaitu sebuah kota kecil yang saat ini bernama kota Khiva yang termasuk dalam wilayah administrasi negara Uzbekistan. Oh ya Sobat Cendekiawan, memang tidak banyak ditemukan catatan sejarah yang mengulas biografi Al-Khawarizmi secara rinci. Namun menurut beberapa sumber literatur, Al-Khawarizmi hidup pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ke-6 yang dipimpin oleh seorang raja bernama Abdullah Al-Ma'mun. Diketahui, Al-Khawarizmi sejak kecil tumbuh sebagai anak yang cerdas. Banyak orang-orang yang kagum akan kecemerlangan otaknya. Bicara tentang masa kecil, keluarga Al-Khawarizmi sejatinya termasuk masyarakat golongan biasa. Mereka menjalani kehidupan bersahaja di tepian sungai Amudarya atau yang sekarang bernama sungai Oxus. Selain itu, keluarga Al-Khawarizmi memang sangat mencintai dan mengutamakan ilmu pengetahuan. Orang tuanya ingin Al-Khawarizmi mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka mengharapkan masa depan yang lebih cerah untuk anaknya. Hal inilah yang kemudian menjadi modal awal bagi Al-Khawarizmi untuk turut berkontribusi dalam banyak bidang ilmu pengetahuan. Ketika Al-Khawarizmi kecil, keluarganya memutuskan untuk pindah dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Al-Khawarizmi pun turut merasakan perjalanan jauh yang ditempuh keluarganya, hingga akhirnya mereka sampai dan menetap di selatan kota Baghdad, sekaligus pusat ilmu pengetahuan terbaik pada masanya. Di sana, orang tuanya berhasil mencari pekerjaan yang layak dan bisa hidup berkecukupan. Al-Khawarizmi beruntung sebab bisa dengan mudah mendapatkan tempat belajar dengan kualitas yang tak main-main bagusnya. Bahkan, tempat pendidikan terbaik itu disediakan secara gratis oleh raja-raja pada masa itu yang ternyata juga mencintai ilmu pengetahuan. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu dengan giat belajar. Ia juga menunjukkan semangat belajar yang besar dengan langsung berguru pada ilmuwan-ilmuwan hebat di sana. Kedua orang tuanya tentu saja turut senang melihat ketekunan anaknya dan mereka selalu mendukung aktivitas belajar Al-Khawarizmi. Kecerdasan Al-Khawarizmi sangat luar biasa karena ia mampu menyerap berbagai ilmu pengetahuan. Bahkan di sekolah, ia pun menunjukkan bakat untuk menjadi seorang ilmuwan. Pada masa remaja, Al-Khawarizmi sudah mulai dikenal. Beliau dihormati karena ilmu yang dimilikinya. Ketika itu, yang berkuasa adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Dia adalah seorang raja yang baik hati. Khalifah Harun al-Rasyid juga menghargai orang yang berilmu. Al-Khawarizmi beruntung dapat bekerja sebagai pegawai kerajaan. Beliau melayani berbagai urusan di pemerintah Bani Abbasiyah.
Dari pekerjaan itu, Al-Khawarizmi sudah dapat hidup dengan layak. Khalifah memberinya gaji yang sangat mencukupi. Namun, Al-Khawarizmi tidak mau hidup bersenang-senang saja. Dia tetap bercita-cita ingin menjadi ilmuwan yang hebat. Perlu diketahui, raja berikutnya yang berkuasa adalah Khalifah Al-Ma'mun. Dia melihat kecerdasan yang luar biasa pada diri Al-Khawarizmi. Sehingga khalifah tersebut memberinya tugas untuk belajar bahasa Sanskerta. Al-Khawarizmi pun dengan cepat menguasai bahasa dari India itu. Khalifah tersebut kemudian meminta Al-Khawarizmi untuk menerjemahkan buku Siddhanta. Buku astronomi itu dibawa oleh orang India ke Baghdad. Al-Khwarizmi berhasil menerjemahkan Siddhanta dengan bagus. Raja Al-Ma'mun pun kagum melihat kecerdasan Al-Khwarizmi. Khalifah tersebut sangat senang karena mengetahui ilmu astronomi dari India. Khalifah pun tercengang dengan kecerdasan Al-Khwarizmi karena mampu melengkapi dan memperbaiki Siddhanta. Ia menyadari ternyata Al-Khwarizmi juga menguasai ilmu astronomi dengan baik. Nah, sobat cendekiawan, selain itu Al-Khawarizmi juga membuat tabel dari sistem astronomi Yunani dan India loh. Dia bukan hanya mengandalkan buku Siddhanta. Tabel astronominya dibuat juga berdasarkan penelitiannya, sehingga bisa memperbaiki kekeliruan ilmuwan astronomi lainnya. Akhirnya, tabel astronomi karya Al-Khawarizmi yang resmi dipakai. Dunia tidak lagi menggunakan tabel astronomi Yunani atau India. Kejadian itu langsung membuat Al-Khawarizmi diakui sebagai ilmuwan. Pernah juga suatu ketika, Al-Khawarizmi tengah mempelajari karya matematika Diophantus. Dia menemukan kesalahan pada buku ilmuwan dari Yunani itu. Kekeliruan itulah yang akhirnya diperbaiki oleh Al-Khawarizmi. Sejak itu, dirinya lebih dikenal sebagai jagoan matematika. Al-Khawarizmi juga sangat menguasai cabang ilmu matematika. Bahkan, ia mampu menghasilkan berbagai ilmu baru dalam matematika. Rumus-rumus matematika berhasil diciptakannya. Al-Khawarizmi membuat rumus yang memudahkan kita dalam berhitung. Sobat, setelah tahu betapa hebatnya beliau di bidang matematika, sekarang kita juga perlu tahu di balik cerita terciptanya aljabar. Ketika Al-Khwarizmi mengarang buku Hisab Aljabar wal Muqabalah, itu adalah buku matematika yang sangat penting. Buku itu sangat populer, khususnya di Eropa. Al-Khwarizmi juga menulis buku matematika yang sangat unik, di mana buku matematika yang kita tahu memuat banyak sekali rumus. Namun, Al-Khwarizmi berhasil menjelaskan matematika melalui cerita-cerita sehingga orang merasa senang membaca dan memahaminya. Cerita-cerita di bukunya mengandung soal matematika. Al-Khwarizmi melengkapi soal-soal tersebut dengan jawabannya. Itulah yang membuat buku ini sangat diminati bangsa barat. Pelajaran matematika menjadi seru dan tidak memusingkan. Nah, dari cerita yang ditulisnya, barulah diketahui rumus-rumus aljabar. Ada beberapa rumus yang dibuat Al-Khawarizmi. Nah, sobat cendekiawan, ternyata tujuan awal dari menciptakan aljabar adalah demi memudahkan dalam melaksanakan agama. Karena agama Islam memiliki hukum pembagian harta warisan. Namun, muncul kesulitan dalam membagi harta warisan tersebut. Kesulitannya semakin berat jika harta yang akan dibagi jumlahnya besar. Ditambah, ilmu matematika pada masa itu belum sanggup menyelesaikannya. Oh ya sobat cendekiawan, selain aljabar, ternyata Al-Khwarizmi jugalah yang menciptakan trigonometri. Yap, betul, yang ada sin kostannya itu loh. Nah, sobat cendekiawan, seperti yang diketahui bahwa bangsa barat masih memakai angka-angka Romawi seperti 4, 5, dan 10. Sebelumnya, pedagang Eropa menggunakan perhitungan Yunani dan Yahudi, namun bentuk-bentuk angkanya sangat menyulitkan dalam perhitungan. Kemudian, ketika mereka ikut menggunakan sistem angka dan perhitungan Arab, perdagangan mereka pun menjadi lebih maju. Beruntung sekali ya bangsa barat bisa mengenal karya Al-Khawarizmi. Bangsa barat mengenal angka-angka Arab melalui Al-Khawarizmi.
Sejak itu, mereka dapat berhitung dengan mudah. Mereka makin senang karena mengenal angka 0. Awalnya, ada yang sulit menerima angka 0 dengan anggapan angka 0 tidak termasuk matematika, karena angka berapapun dibagi 0, hasilnya tidak ada. Namun, Al-Khwarizmi tetap memakai angka 0. Dia membuktikan angka 0 sangat berguna dalam perhitungan. Al-Khwarizmi memulai sejarah baru dalam matematika. Angka 0 pun diakui dan dipakai sampai sekarang ini. Selain itu, Sobat Cendekiawan juga perlu tahu kitab-kitab karya Al-Khwarizmi yang lain. Yang pertama, ada Al-Jabar. Kedua, Diksit Algorismi. Yang ketiga, Rekonstruksi Planetarium. Yang terakhir, Kalender Yahudi. Nama Al-Khwarizmi diabadikan oleh berbagai bahasa. Bahasa Latin menyebutnya algorismi, bahasa Spanyol menyebutnya guarismo, sedangkan bahasa Portugis menyebutnya algarismo. Semua sebutan itu diambil dari nama Al-Khwarizmi. Semua sebutan itu dijadikan istilah dalam ilmu matematika. Luar biasa sekali ya, penghormatan bangsa Barat. Sepanjang hayatnya, Al-Khwarizmi rajin mengajar. Dia bertugas sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Al-Khwarizmi terus mengajarkan matematika secara seru. Murid-murid menyukai pelajaran matematika yang disampaikannya, sehingga tidak ada lagi yang bosan dengan pelajaran matematika. Al-Khwarizmi meninggal dunia di Baghdad tahun 846. Umat Islam sangat sedih kehilangan ilmuwan matematika yang cerdas. Namun, dunia selalu mengenang kehebatannya sampai sekarang masih berdiri gagah patungnya di Uzbekistan. Itulah kisah dari seorang Al-Khwarizmi yang memudahkan sesuatu yang dipandang sulit. Seluruh dunia berutang budi pada kecerdasannya karena teknologi tak akan maju tanpa adanya matematika. Sobat Cendekiawan, dari kisah Al-Khwarizmi, kita belajar bahwa untuk menjadi hebat diperlukan proses penempaan yang tidak sebentar. Besarnya semangat belajar yang tercermin di pribadinya juga patut kita jadikan motivasi supaya tidak bosan dalam menuntut ilmu. Saya Chelsea Cahya Putri. Saya Nasra Izatianur. Dan saya Ulan Fernaila. Kami selaku anggota kelompok 10 mengucapkan Sampai jumpa. Salam Salam literasi.